Halo, selamat pagi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang fertilasi. Jadi perkenalkan, nama saya Julian, kelas 9C, nomor absen 18. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang fertilasi. Fertilasi itu apa? Yaitu pembuahan nih. Seperti ini. Pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Nih. Ya. Nah, jadi ini adalah ovarium nih, ovarium. Nah, dari ovarium keluarlah itu menjadi ovum. Nah, dari ovum terjadi pembuahan. Tuh. Habis itu baru ke zigot. Nah, dari ini zigot. Nah, dari zigot menjadi dua sel, 4 sel, 8 sel, dan menjadi morula. Dan dari morula ini menjadi blatosis, blatosis menjadi embrio. Nah, yang ini uterus ini adalah dinding rahim, dan ini adalah rahim ya guys. Nah, jadi kita pertemuan janin nih. Jadi minggu pertama dan minggu kedua persiapan dalam perkembangan janin trimester pertama. Konspesi atau dalam kurung peristiwa bertemunya sel telur dengan sel sperma umumnya terjadi sekitar 2 minggu setelah periode menstruasi terakhir dimulai. Artinya 2 minggu pertama usia kehamilan. Anda belum benar-benar hamil, namun sudah memasuki tahap persiapan kehamilan. Yang dari ini nih guys. Nih minggu pertama dan minggu kedua itu lagi tahap persiapan hamil. Nah, dari minggu ketiga itu melakukan fertilasi. Jadi memasuki minggu ketiga itu selama minggu ketiga atau perkembangan janin trimester pertama terjadi dengan adanya penyatuan sperma dan sel telur di salah satu tuba falopi untuk membentuk zigot nih. Jadi ininya ada ketuban guys. Nah, di minggu keempat terjadi implantasi. Nah, pada perkembangan ini janin trimester pertama selanjutnya diimplantasi merupakan proses saat morula berkembang menjadi blastokista, kemudian menanamkan diri ke dalam lapisan rahim yang disebut dengan endometrium. Nah, tuh. Ke minggu keempat nih. Tuh. Nah, kita lanjut ke minggu kelima. Nah, jadi minggu kelima ini tadi ralat yang minggu keempatnya itu blatitostida, itu kelompok sel yang selnya itu dalam akan menjadi embrio, sedangkan lapisan luarnya akan membentuk plasenta. Nah, kita lanjut ke minggu kelima. Nah, minggu kelima itu adalah peningkatan kadar hormon. Pada periode ini, kadar hormon HCG yang diproduksi oleh blastokista akan meningkat signifikan. Berarti ini menandakan ovarium telah berhenti melepaskan sel telur dan menghasilkan lebih banyak estrogen dan progesteron. Peningkatan kadar hormon ini menghentikan periode menstruasi dan mendorong pertumbuhan plasenta. Jadi digunakan untuk menyuplai darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi untuk si janin. Di dalam perkembangan janin trimester pertama, embrio mulai memiliki 3 lapisan. Ektoderm membentuk lapisan kulit luar bayi, sistem saraf pusat, prefiver, mata, serta telinga bagian dalam. Nah, mesoderm berfungsi sebagai dasar untuk tulang bayi, otot ginjal, dan sistem reproduksi. Endoderm, tempat paru-paru, hati, pankreas, dan usus bayi akan berkembang. Nih, pas di ini nih, minggu ke-5. Nah, kita lanjut ke minggu 6. Jadi minggu ke-6-nya itu
ya minggu ke-6 ya. Iya. Nah, minggu ke-6-nya itu tabung saraf menutup. Pada periode ini, pipa saraf sepanjang punggung bayi akan tertutup. Otak dan sumsum tulang belakang mulai berkembang. Jantung dan organ lain itu mulai terbentuk. Nah, tubuh bayi membentuk huruf C. Nah, minggu ke-7 dan minggu ke-8 terbentuk hidung bayi. Perkembangan janin trimester ini pada trimester pertama di minggu ke-8, trimester pertama ditandai dengan jari-jari yang sudah mulai terbentuk. Bentuk telinga dan mata bayi mulai semakin jelas, bibir atas dan hidung telah berbentuk, calon tulang dan leher mulai lurus. Nah, pada periode ini bayi berukuran sekitar 1,2 inci atau 11 sampai 14 mm. Nah, minggu ke-9 jari-jari kaki bayi muncul. Nah, di sini lengan bayi dan sikut janin muncul nih. Di minggu ke-9 nih. Tuh, udah mulai kan kelihatan. Nah, di sini lengan dan sikut janin muncul. Nah, nih. Pada minggu ini panjang bayi sekitar 3,4 cm. Nah, minggu ke-10 nih, nih. Nah, minggu ke-10-nya itu si sikunya itu udah menekuk. Nah, pada periode ini kepala bayi menjadi lebih bundar. Jadi mulai bisa menekuk sikunya, jari-jari semakin panjang, kelopak mata dan telinga luar terus berkembang. Tali pusar pun terlihat jelas. Nah, minggu ke-11-nya itu alat kelamin si bayinya ini berkembang. Nah, selama minggu ini wajah bayi melebar, mata terpisah jauh, kelopak mata menyatu, posisi telinga rendah dan tunas gigi muncul. Sel darah merah mulai terbentuk di hati bayi nih. Nah, nih. Nah, di 11 tuh udah mulai terbentuk tuh, guys. Tuh. Selama minggu ini wajah bayi melebar, mata terpisah, kelopak mata menyatu, posisi telinga rendah dan tunas gigi muncul. Sel darah merah mulai terbentuk di hati bayi. Akhirnya alat kelamin eksternal bayi mulai berkembang menjadi penis atau klitoris dan labia mayora nih. Dan minggu ke-12 sudah terbentuk menjadi bayi. Jadi agak lama sih perkembangan janin dari sel telur menjadi bayi nih guys, nih jadi bayi nih. Oke, jadi segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.